Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video hasil observasi OPP dan OBB di SMA Atta Jedid. Perkenalkan, nama saya Ulfiatul Hanifah, NIM A4 2019-9156, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan aktivitas mengajar di SMA Atta Jedid dan aktivitas non mengajar di SMA Atta Jedid. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan guru Pamong. Aktivitas mengajar di SMA Atta Jedid Cepu. 1. Perencanaan atau prakondisi pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, guru akan menyampaikan apresepsi untuk mengetahui pemahaman awal siswa dengan memberikan pertanyaan umum tentang materi yang akan diajarkan. 2. Implementasi model atau pendekatan, strategi, metode, teknik, atau taktik pembelajaran. Yang pertama, salam terlebih dahulu dan menanyakan kabar para siswa. Yang kedua, melakukan absensi pada siswa. Yang ketiga, guru memberikan apresepsi terlebih dahulu. Yang keempat, menjelaskan materi ke peserta didik. Yang kelima, memberikan tugas kepada siswa. Yang ketujuh, mengakhiri pembelajaran. 3. Pemilihan dan pengembangan materi atau sumber belajar. Guru memilih dan mengembangkan pembelajaran dengan cara menjelaskan materi yang ada dan menerangkan secara terperinci agar siswa paham. 4. Penyusunan dan pengembangan lembar kerja peserta didik atau dapat disebut LKPD. Lembar kerja peserta didik disusun sendiri oleh guru sesuai dengan kemampuan yang dicapai oleh siswanya, sesuai dengan materi yang disampaikan, kemudian diberikan kepada siswa. Setelah disampaikan, nanti hasilnya akan dievaluasi, kemudian disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. 5. Pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan adalah Google Classroom, buku maupun e-book, grup WhatsApp, dan juga YouTube. Guru akan menyampaikan apresepsi lewat diskusi grup WhatsApp, kemudian guru memberi materi dan tugas melalui Google Classroom. 6. Penilaian. Penilaian pembelajarannya dinilai dari keaktifan peserta didik, presentasi, kemudian tugas yang dikerjakan sesuai dengan KD, dan dari ulangan harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian ada ujian tengah semester, UAS, tugas keterampilan, misalnya dengan membuat video sholat, video wudhu, video doa-doa, dan video hafalan. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid selama pandemi. Hal-hal menariknya, anak-anak menghasilkan produk berupa video-video yang kreatif yang isinya tentang materi-materi pembelajaran, misalnya video tata cara sholat, video doa-doa, dan lain-lain. Kemudian, keterampilan yang bertambah yaitu pengembangan dalam bidang IT. Selanjutnya, aktivitas non-mengajar di SMA Atta Jedid Cepu. 1. Kultur persekolahan. Budaya yang diterapkan pada siswa SMA Atta Jedid yaitu budaya Islam, karena SMA Atta Jedid berada dalam naungan pondok. Jadi, seluruh kegiatan muridnya dari bangun, sholat, membaca Al-Quran, sekolah, sampai tidur lagi selalu dibimbing oleh ustadz dan ustadzahnya di pondok. Pada masa pandemik seperti saat ini, siswa di rumah juga diberi tugas untuk mengisi buku harian yang setiap harinya disetorkan ke pengasuh mereka. Setiap harinya mereka ada tahsin, tahfidz di pagi hari menggunakan media Zoom atau VC dengan pengasuhnya. 2. Manajemen tata kelola struktur organisasi sekolah atau penyesuaian peran guru dan tendik. Tenaga kependidikan bertugas 1. Pemetaan tingkat kesesuaian kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi. 2. Menyusun pelaksanaan tugas tenaga administrasi sekolah sesuai tugas pokok dan fungsi. 3.
penguatan karakter dan integritas khususnya pada kedisiplinan dan tanggung jawab tenaga administrasi. 3. Peraturan dan tata tertib sekolah. Pada kondisi pandemi sekarang ini, pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga murid melakukan pembelajaran di rumah masing-masing dan tidak ada pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sebelum pandemi, kedisiplinan sangat tegas agar murid selalu tertib dan belajar menghargai waktu. 4. Kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Untuk kondisi daring saat ini, upacara bendera dan apel pagi ditiadakan, namun rapat rutin para guru tetap berjalan setiap hari Kamis. 5. Kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler. Untuk kondisi normal, biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler tapak suci yang dilaksanakan pada hari Ahad. Ada juga kegiatan HW yang dilaksanakan di hari Kamis, dan ada pula kegiatan ekstrakurikuler pidato yang melatih para siswa agar dapat berpidato di depan umum. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di hari Senin dan Kamis. Namun, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, seluruh pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu, ekstrakurikuler pun tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. 6. Gerakan Literasi Sekolah GLS 6. Literasi Dasar. Literasi di SMA At-Tajdid cukup lumayan berjalan dengan baik. SMA At-Tajdid menerapkan literasi pada saat masuk ke kelas setelah berdoa. Kemudian, ada waktu untuk membaca buku selama 15 menit sebelum pembelajaran mulai, di hari Senin dan Kamis. SMA At-Tajdid juga memiliki program menulis cerpen yang difasilitasi oleh pihak sekolah yang dibimbing langsung oleh Ibu Puji Astuti. 7. Pola komunikasi warga sekolah. Pola komunikasi warga sekolah secara horizontal. 7. Pola komunikasi warga sekolah. Pola komunikasi warga sekolah secara horizontal, vertikal, dan diameter diterapkan dengan kesopanan, saling menghormati. Pola komunikasi bahwa kepala sekolah menyadari tanggung jawabnya sebagai pimpinan agar mampu menciptakan suasana yang kondusif dan menciptakan budaya kerja yang komunikatif. Maksudnya, jika ada masalah, harus dibicarakan secara bersama-sama dengan guru-guru lainnya untuk mendapatkan suasana kerja yang kondusif dan budaya kerja yang komunikatif. Kepala sekolah selalu memberikan motivasi kepada guru-gurunya dan diharapkan mereka dapat bersinergi dan saling bekerja sama. Begitupun pola komunikasi antara guru dengan muridnya agar bisa menciptakan suasana yang nyaman dan membuat sistem pembelajaran yang kondusif. Guru selalu memotivasi peserta didik agar selalu termotivasi. Pola komunikasi kepala sekolah terhadap masyarakat atau orang tua siswa, karena masyarakat adalah aset yang sangat penting bagi lembaga sekolah. Tanpa adanya anak didik, maka sekolah tidak akan berjalan kerjasama antara kepala sekolah dengan orang tua. 8. Bentuk internalisasi PPK, penguatan pendidikan karakter. Penguatan karakter yang dilakukan oleh guru di sekolahan yaitu bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Dan untuk penguatan karakter lainnya, para guru setiap pekannya akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi segala kegiatan yang sudah terjadi satu pekan, serta merencanakan kegiatan. Selain itu juga ada pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah maupun juga Wakil Kepala Sekolah yang berwenang di bidangnya masing-masing. 9. Guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, memulai pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Guru sebagai pembimbing.
Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar melaksanakan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangan harus membantu pemecahannya. 11. Guru sebagai teladan. Guru sebagai teladan yaitu guru yang harus bisa mencontohkan kepada siswa contoh dari tingkah laku, pakaian, disiplin, dan sopan santun. Guru harus mencontohkan hal tersebut dan hal-hal baik agar murid bisa mengikuti apa yang dilihatnya. 12. Guru sebagai pembiasa. Guru sebagai pembiasa atau pembiasaan perlu diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan karakter untuk membiasakan peserta didik dengan sifat-sifat terpuji dan baik sehingga aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik terekam secara positif. Contohnya, di SMA At-Tajdid, guru membiasakan para siswa untuk rutin membaca Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud, puasa di hari Senin dan Kamis, dan masih banyak kebiasaan yang diterapkan guru kepada siswa. 13. Guru sebagai pengontrol. Guru sebagai pengontrol yaitu guru dapat mengawasi dan mengontrol para siswa dalam proses pembelajaran, mengerjakan tugas dan seputar kegiatan pembelajaran seperti kegiatan rutin yang berupa tadarus bersama, sholat duha, dan sholat tahajud, dan kegiatan rutin lainnya yang dalam keadaan pandemik saat ini dapat dikontrol melalui laporan harian yang diberikan kepada setiap siswa, kemudian diserahkan kepada guru atau wali kelas untuk diperiksa. 14. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator yaitu guru berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator membawa konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru dengan siswa yang semula lebih positif top-down ke hubungan kemitraan. 15. Guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator adalah guru yang memberikan motivasi atau dorongan dan memberikan respon positif untuk meningkatkan kembali semangat siswa yang mulai menurun seperti bersifat terbuka kepada siswa, membantu siswa agar lebih memahami dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal, menciptakan hubungan yang terserasi dan interaksi belajar yang menyenangkan di kelas. 16. Guru sebagai inovator. Guru sebagai inovator yaitu guru dituntut untuk mampu menciptakan atau membuat hal-hal baru yang bisa menunjang pendidikan untuk lebih baik. Dalam hal ini, seorang guru harus mencari masalah-masalah apa yang menjadi kendala siswa-siswi dalam memahami materi yang disampaikan. Setelah itu, seorang guru harus merumuskan masalah yang sudah ditemukan dan menganalisisnya lebih tajam. Selain itu, guru juga dituntut agar selalu mencoba, mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya supaya melahirkan model pembelajaran yang sesuai dan pas dengan peserta didik. 17. Lain-lain atau keunikan-keunikan. Keunikan-keunikan yang berkaitan dengan mengajar guru sekolah di SMA At-Tajdid diantaranya membuat grup kecil untuk saling menyimak bacaan Al-Quran. Dalam masa normal, mereka berinteraksi menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Dan dalam pembelajaran di masa pandemik saat ini, para guru melakukan kegiatan belajar dari video YouTube, juga menggunakan aplikasi Classroom yang dapat mempermudah para siswa untuk mengakses materi pembelajaran. Itulah presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.